Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau cara untuk mengatasi lag atau frame drop ketika bermain game di semua device Realme. Karena banyak banget yang komen di kolom komentar, "Bang, kenapa di device Realme saya ngeframe parah gitu ya, kemudian nge-lag juga." Oke, di sini saya akan memberikan sebuah caranya. Langkah pertama, teman-teman masuk ke pengaturan atau setting masing-masing, kemudian masuk ke tentang ponsel untuk mengaktifkan opsi pengembang atau opsi developernya. Kemudian ada versi pita dasar dan kernel, tinggal diklik saja. Ada nomor kompilasi di sini, diklik beberapa kali sampai muncul tampilan masukkan kata sandi layar kunci. Nah, kita tinggal masukkan saja kata sandi layar kuncinya. Kemudian kita sudah ada di mode pengembang. Setelah itu tinggal keluar di sini ya. Untuk versi Android punya saya itu adalah Android 11 Realme 6 ya, Realme UI 2.0. Kemudian setelah itu kita tinggal masuk saja ke pengaturan tambahan. Kemudian ada yang namanya itu opsi pengembang, kita tinggal klik. Dan opsi pengembangnya di sini sudah aktif karena kita tadi sudah mengaktifkannya. Oke. Untuk settingan yang menurut saya harus teman-teman perhatikan, ada dua settingan nih. Yang pertama ada pembatasan pemindaian WiFi. Tinggal dicari aja di mode pengembang atau opsi pengembangnya, dimana fungsinya itu untuk memperlambat kehabisan baterai dan meningkatkan performa jaringan. Kemudian yang kedua ada aktifkan selalu data seluler. Selalu aktifkan data seluler meski WiFi aktif untuk peralihan jaringan cepat. Itu dua settingan yang menurut saya harus kalian setting terlebih dahulu. Oke, untuk caranya ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi frame drop atau lag ketika bermain game. Cara yang pertama ini biasa digunakan oleh pengguna Realme di Android 10 ya. Karena apa? Di Android 11 ini sudah tidak ada lagi driver game, hanya ada driver grafis. Kalau di Android 10 itu masih ada driver game ya. Kita coba nih Mobile Legends Bang aktifkan, cuma ada default dan driver grafis system. Oke, di sini saya akan berikan contoh untuk Realme UI 1.0 Android 10 yang masih ada driver gamenya. Nah, ini untuk device-nya adalah Realme C15 dan masih versi Android-nya itu Android 10. Kita lihat. Nah, di sini Android 10 ya, teman-teman. Seperti biasa, opsi developernya harus aktif terlebih dahulu sehingga masuk ke pengaturan tambahan seperti ini. Sudah ada opsi developer ya. Kita langsung cari preferensi driver game. Kita lihat ke bawah teman-teman ya. Untuk preferensi driver game-nya, scroll aja sampai kita lihat preferensi driver game. Kita tinggal ambil salah satu game yang ingin diaktifkan untuk driver gamenya. Saya ambil contoh di sini game space ya. Default driver game dan driver graphics system. Tinggal aktifkan saja driver gamenya karena bapak saya nggak ada game, jadi saya ambil contohnya game space ya. Driver gamenya diaktifkan. Oke, seperti itu cara yang pertama. Oke, untuk cara yang pertama itu hanya work untuk Android 10 ya teman-teman, Realme UI 1.0, karena di Android 11 ini sudah tidak ada lagi yang namanya driver game, sudah diganti dengan Android System Performance. Adapun fungsi dari driver game itu sendiri yaitu untuk mengoptimasi pada perangkat agar pengalaman bermain game lebih baik, namanya juga driver game ya. Oke, nggak apa-apa. Untuk cara yang pertama itu silakan teman-teman yang masih Realme UI 1.0 bisa menggunakan caranya. Akan tapi untuk cara yang kedua dan cara yang ketiga bisa digunakan untuk Android 11 dan Android 10 juga bisa ya. Oke, cara yang kedua teman-teman bisa mengaktifkan di bawah ya. Kita lihat. Nah, teman-teman bisa mengaktifkan nonaktifkan penimpaan HW. Nah, tinggal aktifkan nonaktifkan penimpaan HW. Kemudian seperti apa sih fungsinya? Nah, adalah suatu fitur yang berfungsi sebagai pengelola atau mengatur tampilan grafis. Terkait dengan siapa yang akan menanggung beban tersebut apabila HW overlay tak aktif, sistem Android akan mengatur CPU dan GPU untuk saling berbagi tugas mengatur tampilan grafis. Itulah fungsi dari kita mengaktifkan, nonaktifkan atau disable penimpaan HW. Nah, untuk cara yang kedua ini teman-teman tetap harus mengaktifkan si opsi pengembangnya, jangan sampai kita nonaktifkan. Oke, itu untuk cara yang kedua. Untuk cara yang kedua ini kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan cara yang ketiga, nah ininya
nonaktifkan dulu. Oke, cara yang ketiga, kita bisa menggunakan jangan pertahankan aktivitas nih. Jangan pertahankan aktivitas dengan konsekuensi ketika kita membuka satu aplikasi itu, misalnya ya, kita buka aplikasi ini. Nah, misal seperti ini. Nah, pas keluar dari YouTube-nya, kita bakalan merefresh lagi dari awal. Nah, kayak gini. Misalnya nih ada di sini nih. Misalnya di sini. Kita masuk lagi ke sini, bakal merefresh lagi dari awal. Nah, ini untuk menghancurkan setiap aktivitas begitu pengguna meninggalkannya. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai cara untuk mengatasi lag atau frame drop ketika bermain game. Dengan catatan ketika bermain game, teman-teman jangan sampai keluar masuk si gamenya ya. Jadi fokus aja di gamenya agar performa di gamenya itu lebih meningkat ketika kita menggunakan cara yang ketiga ini. Cara jangan pertahankan aktivitas. Cara yang ketiga juga kita harus terus mengaktifkan si opsi pengembangnya. Nah, yang ini nih ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanya, "Bang, kalau opsi pengembang ini ketika diaktifkan terus-menerus apakah berbahaya?" Saya sudah nanya ke beberapa orang yang seneng banget main game, katanya itu nggak berbahaya opsi pengembang ini ketika selalu diaktifkan. Dengan catatan lah teman-teman ketika bermain game silahkan aktifkan si opsi pengembangnya. Kalau sudah bermain game tinggal nonaktifkan saja untuk mendongkrak si performa bermain gamenya. Oke, mungkin hanya ini informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ada cara yang work di device kalian. Jikalau teman-teman suka silakan di like, jikalau tidak suka silakan di dislike. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.